Baik Ibu Bapak, mari kita sekali lagi berdoa, minta tolong Tuhan menolong kita di dalam pembacaan juga perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan kami saat ini ada, bahkan gedung ini kami beribadah di depan Tuhan. Banyak sekali usia jemaat kami pada saat ini berhalangan hadir, mungkin karena kelemahan tubuh, kesehatan yang kurang prima. Tapi sekali lagi kami dengan kerinduan hati kami datang di hadapan Tuhan, bahkan kami sudah memuji, memuliakan, dan juga menyatakan tekad kami kepada Tuhan supaya kami selalu taat di hadapan Tuhan melalui pujian yang mengantar kami kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan tema melalui kami belajar untuk kami selalu berjaga-jaga senantiasa di dalam kehidupan setiap kami. Kelak ketika Tuhan dapati hingga kehidupan kami pun kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan bersabda melalui hamba-Mu yang lemah, terbatas, yang hina dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Juga khususnya untuk jemaat kami yang juga akan mendengar, juga merespon hingga Tuhan juga akan tolong. Terima kasih doa kami serahkan waktu ini di dalam tangan pengasihan daripada Tuhan. Di dalam nama putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dengan tema kita kali ini ya mengenai berjaga-jagalah senantiasa. Ya, ini ada salah satu tema yang juga menjadi sebuah perikop yang penting juga ya. Di dalam masa-masa kita juga akan memasuki masa-masa Advent ya. Kalau di dalam kalender atau liturgi gereja kita juga akan memasuki masa Advent itu. Tetapi kita juga akan belajar ada beberapa kisah yang baik ya. Kisah baik yang menolong kita supaya kita juga dapat ya memahami nanti ketika kita juga akan merayakan Natal bersama-sama. Ya, saya mengajak Ibu Bapak Saudara bisa buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-8, Bapak. Ada beberapa ayat yang mungkin juga kita harus baca, tapi yang pertama kita baca di ayat yang ke-8. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-16, Bapak kita lanjut. 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria di Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam perut. Selanjutnya 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Terakhir ayat yang ke-20. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan kali ini, Bapak. Ada beberapa bagian part yang memang saya lewati ya, karena juga nanti akan pesan Natal kita di tanggal 17 nanti ya. Jadi ada beberapa ayat itu yang juga akan dipakai dalam nats kita di dalam ya perenungan kita lebih pada Natal. Jadi kita akan belajar melalui hari ini Bapak mengenai ya para gembala ya, gembala yang belajar untuk mereka senantiasa ya berjaga-jaga di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka, bahkan mereka yang mengembalakan kawanan domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya di dalam Injil Lukas itu memang pertama kali berita Natal atau berita kelahiran Kristus Yesus itu memang ditujukan kepada para gembala yang pertama ya. Jadi ini ada sebuah kesukaan besar ya. Ini juga nanti akan merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Ada sebuah berita sukacita, ada sebuah berita yang memang kelahiran raja yang dinantikan yaitu Kristus Yesus. Jadi Injil Lukas memberikan sebuah perspektif atau sudut pandang bahwa ya itu ditujukan pertama kali kepada para gembala. Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Injil Lukas ini sekali lagi adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita perhatikan, khususnya menghidupi atau bercerita mengenai kehidupan para gembala ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau compare atau membandingkan dengan Injil-Injil yang lain, itu tidak ada catatan mengenai para gembala. Jadi Injil Lukas memang memberikan sebuah sebuah penghargaan ya, atau memberikan sebuah tempat kepada para gembala ya. Jadi memang Injil Lukas memiliki sebuah concern khususnya untuk berita Natal itu yang pertama diberitakan atau disampaikan
khususnya kepada para gembala. Jadi kalau ibu bapak baca di Matius, Markus, bahkan di Yohanes itu tidak ada kisah ini mengenai para gembala atau mengenai berita Natal disampaikan kepada Injil Lukas, hanya Lukas yang memberikan hal ini. Nah, oleh sebab itu Bapak, Injil Lukas itu memang menarik karena ya Injil Lukas itu selalu menaruh perhatiannya itu terhadap para kaum-kaum yang tertindas. Jadi kalau ibu bapak baca ya, misal di bagian khususnya untuk ya para pendosa ya, para pendosa saat itu atau orang-orang yang terpinggirkan, itu kesannya lebih dapat di dalam Injil Lukas. Ya memang tentu ada beberapa di dalam Injil-Injil lain. Tapi beberapa kisah-kisah yang memang orang yang tidak dianggap, misal sekali lagi saya tidak mengakui satu gender yang ada, tapi zaman itu zaman patriarki atau ya orang yang laki-laki atau pria yang lebih menonjol. Nah, Injil Lukas itu selalu juga memberikan sebuah tempat, khususnya juga kaum perempuan atau bahkan anak-anak. Ya, jadi memang di sini Lukas itu memberikan sebuah perhatian yang khusus bagi kaum-kaum yang tertindas, dan terkhusus kita baca pada hari ini mengenai ya, ini mengarah kepada para gembala. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari hari ini mengenai berjaga-jagalah senantiasa? Bahkan di dalam pembacaan modern saat ini ya, sudah tahu kita gembala pada saat itu pekerja yang mungkin yang dianggap tidak baik atau bahkan tidak menjadi hal yang prioritas gitu ya. Tapi di dalam pembacaan modern saat ini, apalagi kita yang membaca, apa sih yang bisa kita pelajari di dalam bacaan kita mengenai tema berjaga-jagalah senantiasa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada salah satu ya bagian yang tentu kita juga perlu pelajari ya, yaitu di dalam Misna, itu rekaman tertulis dari hukum Judaism, itu mengajarkan bahwa profesi yaitu para gembala itu sekali lagi profesi yang tidak kompeten ya. Tidak ada sebuah kompetensi yang atau keahlian yang khusus ya, memang menggembalakan saja gitu ya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang merasa wajib menyelamatkan seorang gembala yang jatuh ke dalam lubang. Ya ini benar-benar sebuah kehinaan gitu ya. Kita kan juga diajarkan bahwa orang yang jatuh atau orang yang mungkin tersandung atau apa ya kita tolong, atau mungkin bantuan orang tangan kita ketika mereka berjalan pasti kita akan tolong. Tapi di dalam hukum pada saat itu dalam Judaism, khususnya dalam Misna itu tidak ada ya hal yang merasa wajib untuk menyelamatkan khususnya untuk para gembala ketika mereka jatuh. Jadi ini benar-benar sebuah pandangan yang benar-benar ya bisa kita katakan sebuah hal yang hina, pekerjaan yang hina atau profesi yang tidak baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Ibu Bapak juga perhatikan ya, beberapa tokoh Alkitab di dalam sejarah perjalanan khususnya di dalam Alkitab, kita melihat ada Abraham di sana, ada Ishak juga, ada Musa, bahkan Raja Daud itu pun juga seorang gembala. Ya, jadi sekali lagi ini juga pandangan yang mungkin bisa kita pelajari ya. Kemuliaan Tuhan terkadang juga bukan hanya ditujukan kepada kemuliaan atau suatu hal yang tinggi, tapi kemuliaan itu ditujukan kepada ya yang hina, itu bahkan disampaikan kepada para gembala. Jadi kita juga lihat Raja Daud, Tuhan juga proses dari awalnya juga gembala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari mengenai kisah para gembala ya? Dengan tadi, bahkan rekaman daripada Judaism tadi mengatakan bahwa ini pekerjaan yang tidak baik gitu ya. Walaupun ya, dalam Lukas pun juga nanti ada mengatakan ada perempuan yang bersinah juga ya. Tapi sekali lagi ini juga menjadi hal yang menjadi gambaran bahwa para gembala itu bukanlah sebuah hal yang masuk dalam hitungan. Yang pertama Ibu Bapak, berita Natal atau berjaga-jaga itu adalah untuk mereka yang berjaga-jaga dan bukan untuk mereka yang berleha-leha ya. Natal atau berita kelahiran Yesus Kristus itu ditujukan kepada mereka itu yang berjaga-jaga, bukan kepada mereka yang berleha-leha ya, atau santai. Tidak ada sebuah kesiapan, tidak ada sebuah kewaspadaan di dalam menyambut akan kelahiran Kristus Yesus. Lukas 2 ayat 8 yang sudah kita baca Ibu Bapak yang dikasih tahu tadi ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ini mungkin bisa menjadi gambaran kita ya, background atau setting ya. Kita bisa gambarkan ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Beberapa penafsir Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak baca beberapa komentari atau beberapa penafsir Alkitab itu ya, menduga bahwa gembala itu sedang berada di suatu tempat yang disebut padang gembala ya. Jadi kalau Ibu Bapak juga perhatikan ya, catatan dalam Mazmur gitu ya. Ya,
padang atau rumput yang hijau itu sebuah gambaran supaya digambarkan pembaca itu nanti supaya bisa menggambarkan sebuah situasi dan kondisi saat itu ya. Tapi kalau di dalam catatan Lukas, Bapak, ini yang menarik adalah bukan kepada setting tempat ya, tetapi Lukas itu lebih menyoroti kepada waktu para gembala itu menjaga. Ya, jadi sekali lagi saya ulang ya tadi ya. Beberapa penulis Alkitab itu memberikan sebuah gambaran pada penulis supaya mengetahui ya sebuah imajinasi gambaran. Misal seperti tadi padang atau aliran air atau aliran sungai yang mengalir ya. Orang supaya menggambarkan ya suatu tempat atau ya tempat itu juga kita bisa gambarkan untuk kita renungkan lebih dalam. Tapi kalau kita belajar Bapak dalam Injil Lukas, khususnya catatan ini bukan mengarah kepada setting atau latar tempatnya, tapi Lukas lebih menyoroti kepada waktu ya. Gembala itu menjaga kawanan ternak atau kawanan domba. Kalau Ibu Bapak juga perhatikan, malam atau waktu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah malam itu dibagi menjadi ada malam genap. Ya, malam genap ini biasanya kalau kita perhatikan ada beberapa catatan, misal kayak perjamuan kudus atau perjamuan Last Supper ya, perjamuan khusus untuk roti dan juga anggur pada malam terakhir, perjamuan terakhir. Ataupun juga malam dibagi menjadi tengah malam. Ini ada beberapa catatan juga. Ada lagi malam itu yang dibagi juga dalam catatan Injil itu ayam berkokok. Nah, ini Ibu Bapak kalau perhatikan ayam berkokok itu pasti selalu mengarah kepada ya Petrus dan penyangkalan yang dicatat dalam keempat Injil. Ya, jadi malam di dalam Alkitab Ibu Bapak juga perhatikan ya. Ada malam genap, ada juga malam itu tengah malam, ada juga itu malam yaitu ayam berkokok. Nah, ayam berkokok itu Bapak kalau di dalam penyangkalan Petrus itu kan Petrus kan penyangkalan berkokoknya kan sampai 3 kali ya. Kalau penyangkalan ayam berkokok yang pertama itu ada jeda-jeda waktunya ya. Bahkan kalau ayam berkokok yang ketiga itu sebelum fajar itu terangkat atau sebelum ada sinar. Jadi beberapa bagian ini penting kita juga bisa pahami atau pelajari supaya kita juga akan memahami ya bagian mengenai berita Natal pada para gembala. Jadi Bapak kesimpulannya adalah berdasarkan keterangan waktu dari Lukas, mereka itu jarang menikmati kenyamanan dan ketenangan di malam hari. Jadi ketika digambarkan pada waktu malam, itu mereka atau para gembala itu sekali lagi memiliki sebuah kewaspadaan untuk selalu dijaga. Nah, ujung-ujungnya adalah Ibu Bapak kita belajar bahwa para gembala itu takut karena munculnya terang atau gelap dan terang. Ini ada satu hal yang mungkin juga bisa kita cermati Ibu Bapak ya. Ada satu hal yang paradoks ya. Ketika malam mereka itu tidak takut. Nah ini biasanya kan kalau kita ya Kota Palu kan akhir-akhir ini ada pemadaman bergilir, pemadaman listrik ya bergilir gitu ya. Lalu kalau sudah gelap itu tahu-tahu muncul terang, lampu nyala. Waduh, itu kan pasti kan senang gitu ya. Ini diri kita, wah ya kita bisa melanjutkan pekerjaan kita yang lain gitu ya. Nah para gembala itu Ibu Bapak kalau dikasih Tuhan dalam kesempatan ini di dalam pembacaan kita ya. Ketika gelap mereka itu malah tidak takut. Apalagi anak-anak gitu ya, anak-anak atau ya mungkin dari kita mungkin juga ada ya. Saya tidak menyalahkan sekali lagi ada yang orang tidur tuh ya harusnya memang dianjurkan lampu itu mati. Tapi juga ada kadang nggak bisa lampu harus nyala gitu. Itu juga menjadi satu problem juga. Tapi para gembala saat itu Bapak di dalam gelap itu mereka itu tidak mengalami sebuah ketakutan, bahkan dia benar-benar terjaga. Tapi ketika malaikat itu datang atau terang itu datang, mereka itu menjadi takut. Nah ini suatu hal yang paradoks ya. Ketika malam gelap mereka nggak takut, tapi ketika terang itu muncul dia malah takut. Mereka itu malah takut. Nah sebenarnya Ibu Bapak tentu terang ini bukan terang seperti nyala lilin gitu ya, tapi terang ini adalah terang kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan sekali lagi sebagian besar di dalam catatan Alkitab tidak ada orang yang berani, tidak ada orang yang berani melihat. Bahkan ya pasti gemetar ya dengan keterangan atau kemuliaan atau terang itu datang ya. Jangankan Ibu Bapak ya, para gembala itu ya, Nabi Musa aja sampai menutup mukanya ya mengenai terang kemuliaan Tuhan.
Yesaya sampai mengatakan bahwa ya, celakalah aku manusia yang berdosa ini. Ya, jadi sekali lagi terang di dalam para gembala pada saat itu bukan terang biasa, bukan tahu-tahu muncul terang yang membuat kita jadi malah bukan ketakutan tapi senang, tidak. Tapi terang kemuliaan Tuhan itu sekali lagi sesuatu hal yang benar-benar menggetarkan atau menakutkan. Sehingga pesan para malaikat pada saat itu mengatakan, ya, jangan takut. Ada sebuah kesukaan besar untuk umat atau seluruh bangsa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu kita renungkan ya di dalam topik ini ya. Berjaga-jagalah supaya kita tidak terlena pada saat masa penantian saat ini. Bahwa kelak Ibu Bapak suatu hari terang kemuliaan itu juga akan datang dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi mereka pun juga takut pada saat itu para gembala. Jadi kita juga lihat bahwa kita juga harus berjaga. Terang itu nanti juga akan datang di hadapan kita ketika kita mengakhiri masa pertandingan kita. Ibu Bapak dikasih Tuhan, sekali lagi ya kita belajar bahwa ketidakmampuan kita pun juga akan terbongkar. Tidak ada sesuatu hal yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Semua akan terlihat dan dengan terang itu ya kita melihat bahwa bahwa kita itu lemah di hadapan Tuhan. Paulus mengutip ya salah satu 1 Korintus 16 ayat 13 ya. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dengan apa? Tentu kita kalau berjaga-jaga itu pasti ya bukan dengan kekuatan kita gitu ya. Kalau kaum bapak-bapak biar supaya terjaga minum kopi gitu ya. Minum kopi apalagi kopinya harus lebih banyak lagi supaya tidak tidur, harus berjaga gitu ya. Tapi dalam hal kerohanian Bapak, berjaga-jaga itu nggak bisa mengandalkan dengan diri kita atau kekuatan kita. Ya, berjaga-jaga di depan Tuhan senantiasa supaya kita terjaga itu harus apa? Bergilir teguh dalam iman. Iman sekali lagi yang menganugerahkan di dalam pengajaran reform itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita supaya kita dapat memperoleh iman atau keselamatan yang diberikan, tetapi sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak yang dikasih Tuhan, sekarang pengajaran kekristenan itu lebih tertarik kepada imanensi Allah ya tentu tentang kebaikan Allah, tentang pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jadi teks-teks mengenai gembala ini ya juga mungkin dikhotbahkan. Saya juga menyadari juga ya, gembala, nyanyian Maria, nyanyian Zakaria memang secara topikal, secara momen memang khususnya untuk Natal. Tapi kalau tema-tema terkait dengan berjaga-jaga senantiasa itu kayaknya juga jarang dikhotbahkan. Sekarang sekali lagi pengajaran lebih tertarik kepada imanensi Allah. Mengikut Tuhan itu pasti ada badai, tapi siapa pembuat badai itu? Atau siapa yang menghadapi badai itu? Ya, jadi kalimat-kalimat mengenai imanensi Allah itu. Tapi sekali lagi Bapak, tak sepatutnya kita hidup berleha-leha dan tak waspada, apalagi meremehkan kasih melalui berita Natal. Nah ini penting untuk kita renungkan ya. Apakah kita saat ini Bapak kita meremehkan kasih Allah di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam penyambutan Natal pada tahun ini ya. Saya juga beberapa kali juga sempat tanya beberapa jemaat juga ya. Kalau khususnya kesan-kesan Natal, setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya kita berjuang, kita benar-benar struggle di dalam COVID pada saat itu. Terus sekali lagi kalau kita melihat ini sekali lagi kebaikan Allah dalam kehidupan kita bisa melewati semua itu, bahkan kita sebagaimana kita ada saat ini. Jadi sekali lagi kita penting supaya kita tidak meremehkan kasih Allah. Kita berjaga-jaga senantiasa, bukan berleha-leha. Berjaga-jaga bagaimana artinya adalah perintah untuk memiliki hati yang bulat menyambut anugerah Allah. Ya, di dalam pengajaran reform yang kemarin bahwa sekali lagi tentang pemberian anugerah, apakah kita juga harus siap? Ya, tidak ya. Karena itu anugerah kita diberikan secara cuma-cuma. Tetapi sekali lagi kita harus memiliki hati yang bulat. Amsal khususnya di dalam pengajaran penuh hikmat juga mengatakan bahwa hati manusia itu selalu condong juga kepada bukan yang dicari kepada Tuhan, tapi suatu hal yang membuat mereka puas dalam kehidupannya.
Jadi sekali lagi mari kita menyambut di dalam momen Natal tahun ini ya, bila masuki masa Advent, pada minggu depan kita memasrahkan segenap diri kita kepada kasih setia Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki hati yang bulat menyambut anugerah Allah itu. Yang kedua, Ibu Bapak, berjaga-jagalah senantiasa itu mengajarkan kita supaya kita itu mendengar dan supaya kita melihat. Yang pertama tadi, berjaga-jaga itu adalah berita Natal kepada orang yang berjaga, bukan kepada orang yang berleha-leha. Yang kedua adalah ketika kita berjaga senantiasa ya, Ibu Bapak, kita itu diajar supaya kita itu melihat, supaya kita itu mendengar akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang menarik Ibu Bapak kalau kita perhatikan di dalam pendalaman Alkitab ya. Ada beberapa perbedaan ya antara budaya perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama Ibu Bapak itu di dalam Hebrew atau ya Hebrew perjanjian lama dalam Ibrani, ataupun juga di dalam Greka di dalam ya Yunani ataupun dalam konteks perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Ibu Bapak itu kebudayaan itu mendengar ya. Jadi ada beberapa kutipan ya, dengarlah ini suara Tuhan, atau Tuhan menyampaikan nabi atau menyampaikan pada hambanya dan juga disampaikan kepada umat saat itu. Dan juga suatu kebudayaan yang melihat, itu Greka perjanjian baru. Contoh kita ambil teksnya ya Ibu Bapak ya. Dalam budaya perjanjian lama ya, ketika dalam Ulangan itu kan ya ada sebuah gambaran atau pernyataan Tuhan itu Allah kita, atau dengarlah hai orang Israel, ya dengan Shema ya, Shema Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada kesan dalam perjanjian lama itu kita harus dengar ya, dengarlah hai umat Israel. Ya, saya lagi jadi budaya perjanjian lama itu selalu di dalam ya nuansanya. Kalau kita membandingkan dalam perjanjian baru itu ya ada suara, dengarlah hai orang Israel. Kalau dalam budaya perjanjian baru Ibu Bapak, perjanjian baru itu selalu menekankan kepada melihat. Ya, contoh kayak Injil di dalam Injil Yohanes yang terkenal Logos ya, firman yang menjadi manusia. Jadi supaya pembaca saat itu tuh melihat ya, ada sebuah kesan di situ ya. Jadi catatan Injil ataupun surat-surat para rasul itu juga memikirkan bahwa dalam perjanjian baru itu kita bisa melihat apa yang Tuhan cipta. Kita juga bisa memikirkan, bahkan Tuhan kita juga bisa menganalisa ya. Kita tentu sepakat gitu ya Ibu Bapak, kalau ya catatan teologis yang paling perjanjian baru ya pasti Rasul Paulus, karena dia benar-benar ya juga dikuasai dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat, dan juga masuk dalam perjanjian baru. Jadi kerangkanya kita bisa lihat utuh ya. Dengar suara Tuhan itu menyatakan rahasia untuk mengerti apa yang dicipta oleh Tuhan di dalam bumi. Dengan berjaga Ibu Bapak, seperti para gembala mendengar suara Tuhan. Dengan suara Tuhan itu menyatakan rahasia untuk mengerti apa yang dicipta oleh Tuhan ya. Kalau Bapak juga perhatikan ya perjalanan kehidupan bangsa Israel saat itu ya, baik dalam masa-masa sebelum pembuangan, masa-masa sudah pembuangan atau mereka ada dalam perbudakan ya, selalu ada sebuah kesan bahwa ya, dengarlah suaraku gitu ya. Ini loh aku Tuhanmu, Allahmu ya. Ini menyatakan sebuah ya rahasia di dalam kehidupan bangsa saat itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dan juga dengan melihat Ibu Bapak, kita memberikan sebuah interpretasi yang mengarah kepada iman dan juga kepercayaan. Ya. Kalau Ibu Bapak juga perhatikan di depan gitu ya, ya sekarang ada dekorasi Natal. Dengan melihat, kita memberikan sebuah interpretasi. Oh iya ya, gak terasa gitu loh, sudah masuk Desember. Nah, kita memberikan sebuah interpretasi dalam hal itu. Dengan melihat, kita bisa memberikan sebuah ya, kita mengarah kepada iman atau kepercayaan yang kita ya saat ini alami di dalam kehidupan kita, mendengar dan juga melihat. Di dalam sistematik teologi Ibu Bapak, di dalam pengajaran reform khususnya juga ada wahyu umum dan juga wahyu khusus. Dengan mendengar dan juga melihat, berjaga-jaga, itu bahwa hidup di dunia ini tidak mungkin berarti apabila tidak mengerti makna apa artinya hidup di dunia melalui yang diwahyukan Tuhan. Ya, jadi penting kita juga bisa pelajari dalam hal ini ya. Kita bersyukur kita bukan hanya mendengar dan juga melihat mengenai wahyu umum. Oh iya ya, kalau di daerah khususnya di Palu ya, karena suka pantai atau suka ya suatu hal yang ciptaan alam yang baik gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ya. Tapi bukan hanya berhenti dalam wahyu umum saja. Tapi kita bersyukur kita bisa ada di wahyu khusus juga, yaitu mengenai ya
Kristus Yesus dan juga Alkitab yang kita pegang saat ini. Banyak orang yang juga bingung ya akhir-akhir ini dengan sebuah kesulitan hidup atau pergumulan yang kita jalani. Dia tidak mengerti apa maknanya arti. Jadi kehilangan. Oh iya, tahu-tahu sudah masuk akhir tahun, tak terasa. Tapi ketika kita belajar, kita memahami hal ini ya, bahwa ya hidup di dunia yang penuh arti itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus yang memberikan hidup itu. Jadi Bapak, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi berjaga-jaga itu mengajarkan kita supaya kita itu dengar, ya, supaya kita itu juga melihat. Jika pada gembala dipakai Allah pada masa itu menjadi saksinya, sekarang Allah juga memakai ibu bapak semua kita yang menjadi saksi. Seperti halnya gembala, Allah memilih kita bukan karena kita layak dan terpandang. Kita dijadikan oleh Tuhan kita menjadi saksi itu sekali lagi bukan karena kita itu ya kita cakap, kita bisa menjelaskan ini dan itu, tidak. Tapi kita dipakai oleh Tuhan sekali lagi ya oleh karena kemurahan saja. Tuhan memakai kita ya. Tuhan masih mempercayakan pelayanan. Tuhan masih mempercayakan kesempatan untuk kita datang di hadapan Tuhan. Sekali lagi banyak sekali distraction akhir-akhir ini gitu Bapak ya. Entah itu sosial media, itu kegiatan apapun gitu ya. Saya juga terkadang bisa kita pelajari gitu Bapak ya. Kadang apakah Tuhan itu harus beradaptasi dengan kegiatan kita ya? Sampai kita juga tidak mau memberikan waktu kepada Tuhan. Sang pemilik waktu itu kan adalah Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Yang artinya adalah ya kita harus belajar adaptasi itu. Kita harus belajar proses kehidupan kita mau dibentuk di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi kita mau menjadi saksi dalam arti kita bukan karena kita layak, kita terpandang, tetapi kita ya oleh karena kemurahan saja Tuhan berikan. Pada malam itu para gembala mendapat sebuah pengalaman yang akan mengubah perspektif, hati dan kondisi iman mereka selamanya melalui mendengar dan melihat keselamatan. Memang nggak ada catatan lanjutan ya Bu Bapak ya. Kadang kalau di dalam Alkitab itu ada kesinambungan ya. Contoh kayak peristiwa-peristiwa kayak 70 murid yang sempat kita juga pelajari. Ternyata juga dalam 70 murid itu juga ada orang-orang yang juga berkumpul 120 orang ketika ya Tuhan Yesus ya pada saat itu ya menjumpai murid-murid dalam peristiwa Pentakosta dengan lidah api. Tapi memang nggak ada catatan lain Bu Bapak mengenai para gembala ini nantinya bagaimana ya. Tapi mereka meneliti sebuah pengalaman yang benar-benar mengubah perspektif mereka, merubah hati dan kondisi iman. Ya. Tentu pengalaman Natal demi Natal ya, sekali lagi Bu Bapak ya. Kalau kita hanya terjebak dengan setiap acara Natal ya, mari kita belajar kembali. Apakah dalam pengalaman momen Natal yang kita akan jalani itu ya merubah perspektif kita dalam arti ya yang lalu itu masa-masa COVID kita bisa berjuang, saat ini tidak ya, nggak hanya berhenti di situ, tapi juga harus mengarah dan juga menyentuh hati kita, menyentuh kondisi iman kita seperti yang para gembala saat itu. Berita Natal mengajarkan bahwa kelahiran Kristus menjadi sebuah pengalaman yang transformatif ya. Kalau kita pakai bahasa mengenai ya kekristenan khususnya di dalam pemuritan atau khususnya di dalam ya bermisi, ada sebuah pengalaman yang transformatif yang ketika kita bersedia untuk mendengar dan juga melihat. Mungkin kalau Ibu Bapak juga nggak tahu ya, kalau bisa para gembala saat itu nggak langsung berkunjung dengan sekitar 2,2 km untuk melihat Sang Firman itu, yaitu Yesus Kristus ya. Mungkin nggak ada narasi ini, nggak ada akan cerita ini ya. Ngapain aku meninggalkan ternak-ternakku gitu ya. Tapi juga menarik loh, saya juga belajar beberapa buku mengenai para gembala ini ya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam Yohanes 10 ya, akulah gembala yang baik. Terus juga mikir gitu, mungkin pada saat itu gembala itu nggak baik, memang gitu ya. Ada gembala yang memang punya inisiatif mencuri, untuk menghilangkan gitu, bahkan ya dititipkan berapa nanti dipulangkan tinggal berapa gitu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia mendeklar dirinya sendiri, menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Domba-dombaku itu mengenal suaraku
Nah, ini penting juga dalam kehidupan kita ya. Ketika kita berjaga-jaga senantiasa, kita itu dengar suara-suara yang siapa? Apakah suara Tuhan? Apakah suara ya hati kita? Kadang saya juga bingung gitu ya. Ayo kejar intuisi atau suara hatimu gitu ya. Nah, kalau hatinya nggak tertuju kepada Tuhan ya, sekali lagi apakah itu menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan kita atau hanya suara hati kita? Ya ini ada sebuah ya ilustrasi ya, tapi ibu bapak juga perlu juga belajar ya. Karena salah satu ya pemahaman mengilustrasi, mendengar dan juga melihat ya. Kalau kita lihat film atau lihat berita, seperti saya bilang ya, secara sistem pemerintahan itu kerajaan pasti kan memberikan sebuah pengumuman ya. Entah itu pengumuman ya yang kemarin-kemarin kan seperti ini kan pengumuman ya kedukaan ya. Terus pengumuman juga bisa kelahiran sebuah berita sukacita ya. Kan khususnya rakyat kan pasti kan berkumpul ya. Mereka juga akan ya mengumumkan atau ya mendengar suara, bahkan juga akan melihat suatu hal berita saat itu ya. Jadi kita melihat para rakyat itu ya rasa ya menarik ya, tertarik di dalam berita itu ya. Ya mereka harus berkumpul di depan istana dan juga diumumkan saat itu. Ya harusnya juga Bapak di dalam kehidupan kita juga demikian ya. Dalam perjanjian lama juga menekankan Taurat itu supaya kita tuh mendengarkan firman, bukan mendengarkan bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Contoh dalam Mazmur dan juga beberapa kita tahu menekankan Tuhan tuntut dari umatnya supaya kamu itu harus mendengar suaraku, suara Tuhan. Bahkan juga ditegaskan dalam Injil Lukas ayat 18a ya. Tuhan Yesus ini kan juga salah satu perumpamaan yang juga sering ya, para penabur ya, perumpamaan penabur. Karena itu perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Sebelum Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, perhatikan ya, perhatikan cara kamu itu mendengar. Cara kamu mendengar itu sekali lagi itu menuju kepada bagian kita. Jadi sifat itu personal ya. Perhatikan cara kamu mendengar. Cara kamu itu artinya ya cara kita. Dan di sisi lain Ibu Bapak, itu ada bagian yang bukan urusan kita, itu urusan Tuhan yang tersembunyi. Jadi yang perlu kita notice atau perlu yang kita penting untuk kita juga pahami, cara kita mendengar. Nah, cara mendengar Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, itu menentukan apakah kita itu ada di dalam Kristus atau tidak. Ya. Jadi sekali lagi, cara kita mendengar itu menentukan apakah kita itu ada di dalam Kristus atau tidak ya, belongs to the family of Jesus. Nah ini contohnya ya, perumpamaan ya Bapak ya. Kalau Ibu Bapak juga perhatikan ya beberapa, ini juga Pendeta Cornelius juga memberikan catatan ya khususnya di dalam bukunya ya yang Mutiara Kehidupan. Jadi Pendeta Cornelius juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan itu bukan membuat orang itu lebih mengerti, bahkan membuat orang itu sulit mengerti ya. Kayak kadang kita kan juga begitu kan dalam kehidupan kita kan tentang ya supaya pemahaman baik ya. Contoh analogikan, ilustrasikan atau berikan perumpamaan. Tapi Tuhan Yesus tidak ya. Tuhan Yesus malah memberikan perumpamaan itu supaya orang itu tidak mengerti semuanya. Dan disinilah Ibu Bapak, itu adalah dignitas firman Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan cara mendengar kita. Kan ada dalam satu catatan Injil gitu ya. Ketika orang itu mendengarkan perumpamaan, bahkan juga mendengarkan ya firman yang disampaikan oleh Kristus Yesus, ini berita apa ya? Ini terlalu berat, terlalu keras. Telinga pun nggak sampai kuat untuk mendengar, dan mereka meninggalkan ya perjalanan mengikuti Yesus. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya kita bersyukur walaupun kita tidak mengerti semuanya, tapi ya dignitas firman Tuhan itu supaya kita memperhatikan cara mendengar kita. Yang terakhir Bapak, berjaga-jagalah, itu adalah pesan Natal melalui teladan para gembala. Mereka mau mendengar dan mereka mau melihat sang firman itu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Hidup dalam masa penantian yang mengajak kita untuk berjaga, yaitu mendengar dan melihat. Ya, berjaga-jagalah senantiasa. Solidio Gloria. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini kami berterima kasih Tuhan masih mempercayakan kami supaya kami mendengar suara Tuhan juga sabda Tuhan. Kami juga belajar dan kami berterima kasih melalui teladan para gembala yang benar-benar berjaga-jaga senantiasa. Bahkan dalam kehidupan kami pun juga kami sekali lagi mau belajar supaya kami juga mendengar dan juga melihat dengan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam kehidupan kami, perjalanan spiritual kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga menjalani hari-hari ini sekali lagi untuk terus berjaga-jaga senantiasa, bahkan di dalam momen-momen Natal ini, supaya kami selalu lagi memiliki sebuah pengalaman yang transformatif, pengalaman yang benar-benar merubah mindset kami, pikiran kami, hati, dan juga sekali lagi iman kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami Tuhan meteraikan firman ini dalam kehidupan umat jemaat. Nama putramu Tuhan kami kami berdoa. Amin. Kembalikan pemimpin usia.